Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG ya, bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Ini soal pertama tentang ini. Buku pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakter yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Ya, melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah, penerapan pembelajaran yang dilakukan buku pun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis adalah titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman, di antara langkah-langkah pembelajaran di ABCDE itu mana yang mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kan intinya seperti itu, sederhananya seperti itu. Kita lihat langsung aja ke A. Siswa mengungkapkan gagasan dan dalam presentasi. Kalau mengungkapkan gagasan dalam presentasi itu bukan critical thinking tapi communication ya. Kemarin kita sudah bahas keterampilan abad 21 itu ada 4. Yang pertama critical thinking, yang kedua creative thinking, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah communication ya. Collaboration itu kerjasama, keempatnya yang komunikasinya adalah mengkomunikasikan, intinya seperti itu. Jadi A itu bukan termasuk berpikir kritis tapi masuknya di communication. Oke. Ya, sekarang kita analisa yang B. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu, mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Oke. Jadi critical thinking itu bahasa lainnya adalah begini, teman-teman. Berpikir mendalam, berpikir rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan, pendapat, disertai alasan yang jelas. Ini dalam satu paket. Gitu ya. Nah, yang B ini masuk dalam hal critical thinking. Gitu ya. Ketika guru menunjukkan 4 gambar, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar. Gitu ya. Nah, dari situ siswa kemudian akan berpikir mana yang akan dipilih dan seterusnya. Nah, kemudian mengemukakan alasan atau gagasan ya, disuruh milih. Kemudian guru meminta siswa untuk mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Itu artinya guru mengajarkan pada siswa mengembangkan pola berpikir kritis gitu ya, yang B. Yang C, guru menugaskan, ini yang B masuk ya. Yang C, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Nah, ini menugaskan kelompok, ini ada kata-kata kelompok. Ini artinya guru mengembangkan kemampuan collaboration, gitu ya. Yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ini banyak ya, banyak hal ya. Tapi ini tidak menunjukkan bagaimana guru dalam menyediakan pembelajaran yang merangsang kemampuan anak dalam berpikir kritis gitu ya. Yang siswa mengerjakan soal tipe hot. Nah, tipe hot saja tidak cukup untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, nanti teman-teman akan disajikan itu ada gambar yang isinya adalah LK gitu ya, lembar kerja. Rangkaian persegi 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangunan sebagai berikut gitu ya. Kemudian bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Kemudian dari bangun tersebut bangun mana saja yang merupakan jaring-jaring. Jadi intinya nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman baca dulu LK-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya.
Pak Ahmad memahami bahwa pendekatan konstruktivisme itu merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran peserta didik. Nah, pada saat Pak Ahmad mengajar dengan LKPD seperti pada gambar, nah, urutan proses pembentukan pengetahuan peserta didik pada Pak Ahmad menggunakan LKPD tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsi A. Membaca informasi. Yes, ini jadi anak-anak harus membaca informasi dulu sebelum mengerjakan. Oke. Kemudian menyusun jaring-jaring kubus. Menyusun gitu ya. Kemudian membentuk kubus. Saya kira ini kurang ya, karena kita fokusnya ini. Ini harus ada informasi dulu. Kemudian ini membentuk kubus ya. Membentuk kubus sembarang dulu. Membentuk jaring-jaring sembarang dulu. Ya. Kemudian baru memilih di antara jaring-jaring ini yang merupakan jaring-jaring kubus. Jadi ada informasi dulu, kemudian membentuk membentuk bangun yang terbentuk dari 6 persegi, kemudian baru memilih mana yang itu termasuk jaring-jaring kubus atau balok gitu ya. Yang A kurang, karena di situ langsung menyusun jaring-jaring kubus kan tidak. Di situ kan diminta untuk membangun yang penting ada gambar yang tersusun dari 6 buah persegi kan gitu. Yang A bukan. Yang B membaca informasi ya, menemukan bangun lain dari susunan 6 persegi kurang nih ya. Yang tahap kedua kan diminta untuk bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk kan, bukan menemukan tapi ya. Kemudian yang C membaca informasi ya, menemukan jaring-jaring, tidak langsung menemukan ya, karena langkah kedua ini adalah membangun suatu gambar dari 6 buah persegi. Kemudian yang D membaca informasi, membangun susunan persegi menjadi jaring-jaring. Oke, benar. Kemudian memilih jaring-jaring dari 6 persegi yang disediakan. Oke, betul ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Soal berikutnya, siswa B dikenal sebagai siswa yang rajin dan disiplin, tetapi akhir-akhir ini B sering terlambat masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas. Nah, sebagai wali kelas yang Anda lakukan apa? Jadi ketika Anda itu menghadapi suatu perubahan perilaku dari anak didik Anda, atau anak didik Anda yang berada dalam pengelolaan Anda. Artinya Anda sebagai wali kelas gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita akan bahas. Langsung saja kita analisa dari A sampai E. Meminta orang tuanya mengawasi B dalam belajar di rumah secara ketat. Tiba-tiba langsung ke orang tuanya gitu ya. Oke. Yang B menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya. Ini memang yang tahapan awal dari perubahan perilaku itu harus kita cari tahu dulu. Kira-kira penyebabnya apa? Apa membantu orang tua atau apa? Kalau kita lihat yang opsi A meminta orang tua mengawasi B, padahal orang tuanya bekerja kan tidak bisa kan gitu ya. Yang B menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilaku. Nah ini yang paling penting ya. Awal-awalnya ya harus cari informasi dulu gitu ya. Kalau memberi motivasi itu kalau sudah tahu kira-kira kalau penyebabnya malas baru memberi informasi, memberikan motivasi. Yang D meminta B untuk kembali rajin ini juga setelah yang B, setelah melakukan yang B kan gitu. Memberi nasihat juga setelah yang B. Maka yang awal paling dilakukan adalah mencari informasi atau menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilaku. Jadi jawabannya paling tepat opsi B. Next berikutnya nanti teman-teman akan diberikan KD. Ya, KD-nya adalah menjelaskan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Ini kita garis bawahi dulu ya. Nah, diminta menentukan indikator inti atau indikator penunjang. Yang menjadi fokus teman-teman, kalau menentukan indikator inti itu yang pertama adalah lihat dulu materinya. Di situ adalah materinya jaring-jaring. Kemudian yang kedua lihat KKO-nya. Jadi ada dua yang perlu teman-teman lihat. Ini tidak saya tulis secara detail di sini. Biasanya saya buat konten itu detailnya tak tulis gitu ya. Ini saya jelaskan langsung secara lisan gitu aja. Yang pertama tadi apa? Dalam memilih indikator inti penunjang atau pengayaan itu yang pertama lihat materinya. Yang kedua lihat kata kerja operasionalnya atau KKO-nya. Grade-nya sama apa tidak kan gitu ya. Oke, di sini materinya adalah jaring-jaring bangun ruang. Ya,
Nah, kalau kita lihat yang opsi B, opsi D, opsi E, ini bukan jaring-jaring bangun ruang. Ini materi berikutnya, ya, luas permukaan balok, luas permukaan kubus, diagonal bidang, itu bukan. Karena kita fokusnya di jaring-jaring kan gitu ya. Tidak mungkin kita mengajarkan jaring-jaring kemudian kita indikatornya adalah luas permukaan balok kan gitu kan. Ya. Oke, kemudian KKO-nya adalah menjelaskan dan menemukan. Mana di antara A dan D ini yang mengcover dua-duanya, menjelaskan kemudian menemukan. Kalau kita lihat yang D, mendefinisikan jaring-jaring kubus. Kalau definisi saja itu masuknya di indikator penunjang saja. Gitu ya. Nah, kalau yang fungsinya sebagai indikator inti juga sebagai indikator penunjang ya, membuka kubus menjadi jaring-jaring. Ini proses membuka kubus menjadi jaring-jaring ini kegiatan menemukan gitu ya. Menemukan bahwa kubus itu ternyata kalau dibuka dengan irisan berbeda gitu ya, nanti hasilnya akan berbeda juga. Nah, ini konsep menemukannya atau discovery-nya ada di A ini gitu ya. Berikutnya, ini juga termasuk kategori baru ya. Kemarin ada soal seperti ini, tapi untuk di daerah Sulawesi. Jadi teman-teman harus memahami ini. Nanti saya bacakan dulu. Rata-rata setiap 5 tahun sekali sebuah tsunami besar terjadi di Indonesia. Biasanya di Pulau Sumatera bagian barat sepanjang pantai Pulau Jawa. Gitu ya. Pada umumnya kerusakan pada infrastruktur melebihi jumlah korban nyawa. Faktor pemicu terjadinya tsunami di wilayah tersebut adalah tumbukan lempeng titik-titik gitu ya. Oke, teman-teman tadi saya sudah mengatakan ada dua jenis pertanyaan ini tentang lempeng ini. Teman-teman bisa cek ya. Ada yang pertama di daerah Sumatera Jawa. Itu soal Sumatera Jawa itu ini ada dua lempeng yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi Eurasia itu lempeng yang berasal dari daratan Asia Eropa itu ya. Ya, kalau kita itu kan letaknya kan sebelah sebelah apa namanya barat daya itu ya. Gitu ya. Jadi kemudian yang bagian bawah itu Indo Australia. Kalau yang bagian selatan itu Pasifik. Jadi kalau gempa di bagian selatan itu biasanya pertemuan antara lempeng uh, Eurasia dengan lempeng Pasifik gitu ya. Ya. Atau bisa juga lempeng Indo Australia dengan lempeng Pasifik itu kalau di daerah NTT. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa itu. Nih, kalau di Sumatera itu ada dua lempeng, lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia. Kalau Eurasia dan Pasifik yang opsi A ya teman-teman, Eurasia dan Pasifik itu biasanya terletak di daerah timur ya, daerah Ambon, daerah Sulawesi itu pakainya yang itu. Kalau Eurasia Filipina itu tidak ada ya, lempeng Filipina tidak ada. Kalau Indo Australia dan Filipina juga tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat ya yang B ini. Soal berikutnya, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang tidak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan titik-titik. Jadi ada 4 teman-teman, 4 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat soal gitu ya. Ada daya pembeda, tingkat kesulitan atau kesukaran, validitas dan reliabilitas. Kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya B sampai E itu. Lalu kita harus memahami masing-masing gitu ya. Kalau daya beda itu kemampuan suatu soal untuk membedakan golongannya gitu ya. Ada golongan siswa yang berkemampuan tinggi, ada golongan siswa yang berkemampuan rendah. Harus bisa membedakan. Jangan sampai kalau kita membuat soal itu ternyata orang yang cenderung pintar dengan orang yang cenderung berkemampuan rendah itu nilainya sama. Itu artinya tidak ada daya pembedanya di situ. Oke, kita paham ya. Kemudian kalau tingkat kesukaran itu banyaknya presentase jumlah siswa menjawab soal benar atau salah. Jadi kalau terlalu sukar, maka nanti daya pembedanya juga tidak berfungsi. Ada hubungannya. Kalau validitas, yang namanya valid itu sah, absah gitu ya. Artinya hasilnya sesuai dengan kriteria. Atau bahasa lainnya mengukur kemampuan yang tidak diukur. Ini validitas. Kalau reliabilitas itu keajikan ya. Jadi digunakan berkali-kali pun tetap hasilnya akan konsisten, tetap bagus gitu ya misalnya.
Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Ini yang D gitu ya. Jelas. Berikutnya salah satu KD di kelas 4 SD sebagai berikut. Ini teman-teman kadang tulisannya itu kurang jelas ya, karena kita memang scan asli dari soalnya, maka kita langsung dibuat OCR-nya gitu ya. Kita lihat lagi kembali ke soal. KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi keterkaitannya dengan indera pendengaran. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kaitannya dengan indera pendengaran. Oke. Kita lihat indikator ketercapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut adalah titik-titik. Indikatornya yang apa? Ini bahasanya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kita lihat yang A. Gini ya teman-teman, kalau menjawab soal ini teman-teman harus lihat yang pertama KKO, yang kedua materi. Sudah kita tadi sudah kita bahas ya. KKO-nya adalah menerapkan, materinya adalah sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, gitu ya. Bisa sifat-sifat bunyi dan kemudian yang lain adalah keterkaitannya sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran, gitu ya. Ini kalau menerapkan 4.6, ini masuknya berarti di keterampilan gitu ya. Di keterampilan ya. Kalau yang A menyebutkan, menjelaskan gitu, masuknya di pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Teman-teman kalau lupa seperti ini, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Jadi kalau C1 sampai C5 itu masuknya di pengetahuan. Nah, kalau KD-nya 4 itu artinya keterampilan. Kalau KD-nya 3 itu artinya pengetahuan. Gitu ya. Nah, karena keterampilan, maka opsi yang terpilih ya tersisa adalah B dan E. Kita lihat yang B itu membuat model tiruan pesawat telepon menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini ya. Menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini diagram bagian telinga. Ya. Ini kalau tidak B ya E gitu ya. Mana yang lebih condong? Kalau kita lihat yang B itu membuat tiruan model pesawat telepon, itu artinya kita mengajarkan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat-sifat bunyinya adalah sifat perambatan bunyi, gitu ya. Dari telinga menuju telinga, gitu ya. Dari mulut menuju telinga atau dan sebaliknya, gitu ya. Kalau yang E itu diagram bagian-bagian telinga saja, itu nanti sifat-sifat bunyinya di sebelah mana? Kan belum ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Kalau yang E itu condong ke organ pendengaran saja. Gitu. Ya, jadi saya lebih memilih yang opsi B. Berikutnya, dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai proses dan tingkat pencapaian kompetensi. Jadi yang akan dinilai adalah proses dan tingkat pencapaian kompetensi, proses dan hasil. Nah, nantinya seperti itu. Untuk itu peserta didik perlu menentukan dahulu kompetensi yang dinilai, menentukan format penilaian, pedoman pensyukuran. Nah, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik selalu cermat dan objektif, gitu ya, serta menyampaikan umpan balik. Dalam kasus seperti ini, jenis penilaian yang digunakan adalah titik-titik. Tadi saya sudah mengatakan itu yang dinilai adalah proses dan hasil. Kalau proses dan hasil, maka yang bisa memungkinkan adalah penilaian keterampilan, gitu ya. Kalau hasil saja itu biasanya penilaian pengetahuan. Gitu ya. Nah, karena penilaian keterampilan, kalau opsi kita lihat opsi pilihan gandanya itu opsi catatan anekdot itu penilaian sikap, penilaian diri juga sikap, jurnal juga sikap. Maka tinggal dua pilihan ini, pilih yang proyek atau kinerja. Kalau proyek itu kan tugas berupa investigasi dan penyelidikan. Ada jadwalnya, ada waktu penyelesaiannya. Jadi fokusnya ke produknya, produk hasil akhirnya. Ya, kemudian kinerja itu adalah penilaian tentang proses dan hasil. Misalkan penilaian kerja itu membuat jus, itu produknya ada, prosesnya dalam membuat. Ya. Kemudian praktiknya ada dalam membuat, kemudian produknya juga ada. Jadi yang namanya kinerja itu adalah praktik dan produk, gitu ya.
Jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Nah, nanti teman-teman akan disajikan soal seperti ini. Ini memasangkan ya antara deskripsi pada teks dengan gambar yang bersesuaian. Ya. Dari 300 pegawai dinas kesehatan, 250 orang suka olahraga, 17 diantaranya hobi voli, 133 pingpong, 100 teknis. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini langsung saja kita buat seperti ini. Ada 300 ya. Yang suka olahraga 250, volinya 17, pingpongnya 133, tenisnya 100. Jadi kalau kita total di situ adalah 240 ditambah 100, 240 ya, 240, 340. Ini kelihatannya ada yang salah gitu ya. Oke. Nah, maka yang tidak suka olahraga kan mudah ya. Tadi ada 300 pegawai, suka olahraganya 250, berarti yang tidak suka kan 50 kan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ya jelas yang B ini sudah kelihatan ya. Tidak suka itu 50, yang tenis itu 100, yang pingpong itu 133, kemudian yang voli 17 kan ini kan sudah kelihatan. Kak, kenapa kita tidak harus mengkonversi? Kalau kita sudah dapatkan jawabannya, kenapa kita analisa yang lain gitu ya? Yang opsi C itu dengan menggunakan derajat. Jadi teman-teman harus bisa mengkonversi data itu menjadi bentuk derajat. Caranya bagaimana? Ya caranya ya data yang misalkan voli 17 ya. 17 itu kalau dalam bentuk derajat berapa? Ya, 17 per 300 kali 360 hasilnya berapa? Nanti dibuat sendiri gitu ya. Jadi kita fokusnya langsung ke jawaban saja. DSD Pisang Kipas Medan, Bu Deva mengajar siswa kelas 3 subtematika tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Bersifat tidak kaku, terbuka, mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasilnya 60% di bawah KKM. Ya, ini soalnya dibulet-bulet, artinya siswa itu 60% di bawah KKM, artinya nilainya rendah kan gitu kan. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, topik atau judulnya apa? Oke ya. Jadi kita berikan rambu-rambu dalam membuat judul gitu ya. Judul itu kalau dalam PTK itu sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi judul itu yang pertama ada upaya perbaikan, ditandai dengan ada kata-katanya meningkatkan atau peningkatan, ya, itu PTK. Kemudian strategi atau model yang diterapkan. Kemudian ada sasaran yang akan ditingkatkan, misalkan hasil belajar, pemahaman konsep, keterampilan berpikir, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, dan lain-lain. Minat, aktivitas, motivasi, dan lain-lain. Itu sasarannya. Kemudian setting itu tempatnya, ya di kelas mana, SD mana. Kadang-kadang ditambah waktunya tahun berapa kan gitu ya. Jadi judul PTK harus itu, tapi juga tetap melihat ringkas dan padatnya. Gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, pengembangan ini berarti bukan penelitian tindakan kelas. Tadi saya sudah mengatakan kata kuncinya ada meningkatkan, ya, meningkatkan itu harus ada. Kalau pengembangan itu berarti masuknya di studi pengembangan. Yang B juga studi pengembangan. Kalau pengaruh Kak, kalau pengaruh itu masuknya di studi korelatif. Lihat di video sebelumnya gitu ya. Kemudian yang D peningkatan prestasi belajar. Nih ada kata-kata peningkatan boleh. Prestasi belajar dengan menggunakan metode inquiry. Jadi prestasi belajar ini sebagai sasarannya menggunakan model inquiry. Model inquiry-nya sebagai terapannya yang akan diterapkan, model strateginya. Ini bisa saja tapi kurang yang poin keempat, settingnya tidak ada. Kalau yang E itu empat-empatnya ada, jadi penerapan model pemecahan masalah ini sebagai strateginya, meningkatkan ini ya tadi sebagai upaya perbaikannya, aktivitas dan hasil belajar sebagai sasarannya, kemudian siswa kelas 3 dan seterusnya itu sebagai settingnya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E. Perhatikan contoh kasus, ada taatilah peraturan pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan, gitu ya. Kemudian ketaatan, huruf P dicoret, melanggar aturan. Ini termasuk yang penerapan moral yang mana. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara norma, nilai, dan moral. Kita bahas dulu gitu ya. Kita kembali memahami kalau nilai itu sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nilai-nilai itu contohnya nilai kesederhanaan, gotong royong, ketaatan, kejujuran, itu namanya nilai. Kalau norma itu aturan, jadi aturan yang dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Contohnya aturan, ya ada aturan berkendara dan lain yang macam-macam kan. Kalau moral itu berkenaan dengan nilai yang baik dan yang buruk. Jadi nilai ada kualitasnya itu baik atau buruknya. Itu namanya moral. Paham ya, kalau norma tadi aturan, kalau nilai itu ya value-nya. Kalau moral itu ada hubungannya dengan value tapi sudah diterapkan apakah itu bernilai baik atau bernilai buruk. Itu moral itu namanya. Berkenaan dengan sesuatu yang baik dan buruk itu namanya moral. Nah, kita bahas soal kalau taatilah peraturan, jadi hubungannya ini dengan aturan. Taatilah peraturan itu berarti maksudnya di norma. Pasal sekian-sekian ini jika aturan. Aturan itu maksudnya di norma. Ketaatan itu nilai. Ya. Huruf P dicoret itu juga norma. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Nah ini baru namanya moral. Jadi moral itu hubungannya norma yang baik dan buruk gitu ya. Atau nilai yang baik dan buruk. Nah, seperti ini. Nilai yang dianggap baik atau buruk atau norma yang dianggap baik atau buruk. Jadi melanggar aturan itu perbuatan yang buruk. Maka jawaban yang tepat yang E. Yang E maksudnya huruf E. Maka jawaban yang tepat yang ini. Kemudian teman-teman akan disajikan nanti ada gambar seperti ini. Sudah pernah saya bahas kelihatannya. Sebuah mobil berwarna perak sedang terparkir di salah satu sisi jalan. Mobil sejenis parkir berjajar, jadi ukurannya mobil sama, artinya gitu kan, menampung 38 mobil gitu ya. Jadi kalau dijajar itu seluruhnya ada 38 mobil. Satu mobilnya ukurannya ternyata 4.300 mm, jadi nanti teman-teman ubah menjadi meter dulu karena kita mengatur nanti keliling kan ya gitu ya. Jadi kalau menampung itu kan disusun berjajar, artinya membentuk keliling. Ada 38 mobil, satu mobilnya 4.300 mm atau 4,3 meter kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu kelilingnya, satu putarannya yang segitiga itu, kita bisa tinggal kalikan saja. 4,3 kali 38, jadi 163,4. Ini keliling dari segitiga yang ini. Dari bundaran ini ya, 163,4. Kalau kita lihat mana pernyataan yang benar. Jarak saya mengelilingi tanaman masih kurang dari 100. Ya, ini jelas salah ya, karena kita mengelilingi taman itu 163. Keliling taman itu kurang lebih satu putaran 400. Jelas salah itu ya. Jika saya berjalan berkeliling taman sebanyak 2 putaran, maka sama dengan 400. Jelas salah itu, kalau 2 itu berarti ada 326-an. D. Keliling tanaman tersebut tidak lebih dari 160. Salah ya. Jadi keliling taman tersebut kan 163, berarti harusnya lebih. Yang E maka jawaban yang tepat. Kalau saya bolak-balik trek lurus 100, berarti kalau bolak-balik berarti 200 ya. Kalau 200 maka 200 kan lebih dari 163, maka ya benar. Lebih jauh dari keliling taman. Maka jawaban yang tepat ya opsi E. Next berikutnya, perhatikan tulang-tulang pembentuk rongga. Ini ada varian soal yang baru sekali ini ya. Jadi masih hubungannya dengan soal-soal tentang tulang dada. Yang pertama tulang tajuk tempatnya melekat tulang rusuk pertama. Kemudian yang dua tulang hulu tempat melekatnya tulang rusuk kedua. Tulang tajuk tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Tulang badan tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Nah, pasangan tulang yang fungsinya benar. Jadi kita akan bahas dulu tentang 3 tulang itu pada tulang dada. Ada tulang yang namanya tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang atau tulang taju gitu ya. Oke, kita akan bahas pembahasannya sebagai berikut. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Pada tulang dada ini ada 3 bagian yang saya garis itu.
Tulang hulu itu bagian atas sendiri, itu melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Dilihat teman-teman, rusuk 1 dan rusuk 2 ini masuk nempel di tulang hulu. Kemudian yang bagian tengah itu tulang badan pada gambar. Tulang badan itu letaknya di tengah, ya, melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Dan kemudian ada gabungan tulang rusuk ke 8 sampai 10 itu juga akhirnya menempel di situ. Yang bagian ujung ini tidak ada tulang rusuknya, ya, jadi terletak bagian bawah. Tulang ini terbentuk dari tulang rawa. Oke, paham ya? Jadi tulang hulu itu yang bagian atas 1 2 tulang rusuknya, kemudian tulang badan itu 3 sampai 7, kemudian ada gabungan 8 10 itu juga nempel di tulang dada, tulang badan. Kemudian tajuk pedang itu bagian ujung sendiri seperti pedang, itu gambarnya dilihat itu ya. Oke. Nah, itu harus paham. Oke, pasangan tulang yang fungsinya benar. Kita lihat yang satu, tulang taju tempat melekatnya tulang rusuk pertama. Tidak, ini harusnya yang nomor 1 itu adalah tulang hulu. Yang B itu tulang hulu melekatnya rusuk kedua. Ya benar, rusuk kedua, rusuk pertama itu masuknya di tulang hulu. Kemudian tulang taju melekatnya tulang rusuk, jelas tulang taju itu tidak, gitu ya. Tulang taju tadi tidak ada yang melekat tulang rusuknya. Yang keempat benar, tulang badan tempat melekatnya rusuk ketiga sampai ke 7, benar. Gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat 2 dan 4. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering menjemputnya terlambat, ya, sehingga harus menunggu di sekolah sampai sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa, maka yang dilakukan, kalau yang A menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah, kurang tanggung jawab. Yang B menyerahkan tanggung jawab pengawas kepulangan siswa kepada wali, juga tidak. Meminta siswa untuk sabar menunggu, ya tidak. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dijemput pihak keluarga, ini yang benar. Langsung saja gitu ya. Kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan. Nah, pada kelas 4, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, muatan PPKN, yang mengandung civic knowledge yang mana? Apakah aturan dalam bermain simpai, mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman, mendeskripsikan tentang permainan simpai, mengaitkan situs Trowlon dengan makna persatuan dan kesatuan, sikap menghormati pada sesama bangsa agar karena perbedaan budaya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus benar-benar bisa membedakan itu yang namanya civic knowledge, civic skill, kemudian disposisi atau civic disposisi gitu ya. Oke, saya jelaskan masing-masing itu. Yang pertama kita belajar civic knowledge. Civic knowledge itu sebenarnya adalah materinya. Saya ulangi, civic knowledge itu materinya. Nah, materi ya bisa macam-macam gitu ya. Misalkan dalam politik itu manusia sebagai zon politikon, kemudian proses terbentuknya bangsa, asal-usul negara, ini anggap saja ini seperti bab gitu loh teman-teman ya, materinya. Ya, saya ulangi lagi, civic knowledge itu adalah materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah civic skill. Civic skill itu kompetensinya siswa atau kecakapannya siswa gitu ya. Contohnya itu menganalisis, mendeskripsikan, mengevaluasi, menentukan, dan lain-lain. Itu namanya civic skill ya. Civic skill dibagi dua, civic intelektual dan partisipasi gitu ya. Kalau partisipasi bagaimana? Interaksi, memantau, mempengaruhi, dan seterusnya. Itu namanya civic skill. Saya ulangi, kalau civic knowledge itu hubungannya dengan teori materi, kalau civic skill itu kompetensinya siswa yang akan dikembangkan. Yang ketiga adalah civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Ini hubungannya dengan karakter atau sikap yang sudah terbentuk ya. Contohnya yang menghargai, sikap jujur dan lain-lain. Sikap menghargai, sikap jujur gitu ya. Jadi teman-teman harus paham civic knowledge, civic skill dan civic disposition gitu ya. Jadi kalau kita analisa soal yang ini itu yang kita bahas yang sikap menghormati. Nah, sikap menghormati itu sudah menjadi karakter gitu ya. Jadi ini termasuk civic disposition. Kemudian kalau mengaitkan, ada mengaitkan, mendeskripsikan, mengidentifikasi gitu ya. Ditandai dengan apa itu namanya? Kata kerja operasional itu pasti kecakapan atau civic skill gitu ya. Ini civic skill, pasti civic skill. Ya. Kalau yang aturan dalam bermain simpai ini kan teorinya, materinya,
Ya, maka itu namanya civic knowledge. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan puisi. Nah, puisinya saya bacakan dulu. Retakan hujan yang tadi jatuh, berkilau pada kelompok kembang yang memerah, antara batu-batu hening merenungi air kolam, angin bercakap-cakap, selai daun terperanjat dan lepas. Gitu ya. Makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, maknanya bagaimana? Kalau teman-teman baca kemudian menganalisa, itu kata-kata atau diksi yang dipakai itu diksi yang kesannya adalah sendu, gitu ya. Seperti ini teman-teman, merenungi air, kemudian terperanjat lepas, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bahagia, tapi yang kesedihan, seperti kesedihan seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang pilihan gandanya A itu kehidupan yang indah, pasti bukan. Rasa syukur pasti juga bukan. Nah, ketentraman juga bukan. Keinginan bercakap-cakap ini bukan makna, tapi ini sekedar mengisi apa tuh namanya, menulis kembali apa yang menjadi syairnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya penyesalan. Pada saat jam istirahat sekolah, ada salah satu siswa menemui Anda untuk meminta dijelaskan materi pelajaran. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda ketika jam istirahat, minta diajari kan. Intinya seperti itu. Sebagai guru apa yang Anda lakukan? Kalau yang A, menerangkan materi yang belum dipahami siswa pada pertemuan selanjutnya, ini saya kira tidak cepat merespon gitu ya. Yang B, segera menjelaskan. Nah, ini yang bagus ini ya. Yang C, meminta siswa untuk membaca buku. Ini juga kurang karena memang bocah anak itu tidak paham. Ya. Yang D, memberi saran untuk belajar bersama, menjelaskan materi yang belum dipahami. Ini juga kurang. Jadi paling bagus ya B itu. Kemudian nanti teman-teman akan disajikan KD, contohnya KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi, menerapkan 3.7 itu berarti masuknya di pengetahuan ya. Tapi nanti kita akan lihat ternyata kompetensinya itu masuk mengukur pengetahuan atau keterampilan kan gitu. Pak Robi berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini dengan tujuan setelah melakukan diskusi. Jadi ada kegiatan diskusinya ada. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis. Nah, menganalisis berarti masuknya di C4. Ya, jadi itu yang yang dinilai berarti itu pengetahuan gitu ya. Yang diminta adalah alat evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu harus sampai di C4, C5, C6 gitu ya. Ya, ini harus C4 bukan 4C itu ya, C4. C4 itu dari analisis, evaluasi, penciptaan. Kalau kita lihat bentuk yang paling cocok memang adalah uraian. Kalau yang ini coba teman-teman lihat yang ini. Nah, unjuk kerja ini adalah penilaian keterampilan. Ya, ini penilaian keterampilan otomatis bukan. Kemudian isian singkat tentang fungsi iris. Nah, ini fungsi iris ini padahal kita belajarnya adalah penerapan sifat-sifat cahaya. Kalau isian singkat ini saya kira bukan. Ini tidak mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apalagi ini menjodohkan. Jadi memang yang paling cocok ya uraian. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan KD lagi seperti ini. KD-nya 3.5. Kalau kita lihat KD-nya berarti masuknya di pengetahuan gitu ya. Mengubah teks puisi ke dalam teks prosa, artinya memparafrasekan, istilahnya seperti itu, dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Hal pertama yang dilakukan dalam mengembangkan indikator. Nah, salah satu rumusan indikator itu disesuaikan dengan KKO KD-nya. Gitu ya. Karena di situ mengubah teks puisi ke teks prosa, itu artinya kegiatan melakukan parafrase, artinya berarti masuknya di C5. Proses mengubah itu masuknya di C5. Kalau memecah baru C4 ya. C5 mengubah. Oke. C5. Jadi kita akan melihat dari opsi A sampai E itu yang sampai ke C5 ke atas ya. Bisa C5, C6 bisa juga. Nah, kalau kita lihat yang opsi E ya, itu C1. Pokoknya kalau ada kata-kata menyebutkan itu C1. Kemudian kalau menjelaskan itu C2. Kalau menerapkan C3. Ya. Menerapkan, mengamati dan seterusnya itu C3. Ini juga. Ini yang paling
menilai itu maksudnya menyimpulkan, artinya masuk dalam C5 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi A. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan teks. Di situ ada dua teks 1 dan teks 2. Teks 1. Badai terjadi karena adanya cuaca yang panas tapi udara yang ada di sekitar lembab. Sesuai namanya, siklon atau badai tropis ini terjadi di daerah perairan tropis, terutama yang punya suhu muka laut yang hangat. Meski berpotensi merusak, badai tropis sangat penting bagi atmosfer. Badai tropis memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Itu teks 1. Teks 2, Mulyono menjelaskan badai tropis anggrek terjadi pada 2010, sedang siklon tropis Bakung terjadi di 2014. Dan saat ini tercatat terjadi badai tropis Cempaka. Ketiga siklon tropis yang terjadi tercatat menggunakan nama bunga asli Indonesia sesuai kesepakatan dan usulan dari TCWC Jakarta. Penanaman badai tropis dengan nama bunga ini terjadi karena TCWC Jakarta diberi kewenangan untuk memberikan nama pada badai tropis. Oke, kalau kita lihat teks 1, teks 2. Ini keterkaitannya dengan yang pertama itu teks 1 gitu ya. Teks 1 itu saya jelaskan ya. Jadi teks 1 itu termasuk teks eksplanasi. Saya jelaskan dulu, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena alam gitu ya. Atau fenomena sosial itu sebab akibatnya. Ada 3 bagian dari teks eksplanasi. Teks pernyataan umum, jelas, kemudian penutup. Kalau pernyataan umum itu isinya ya pernyataan umum suatu topik, ringkas jelas, yang merupakan intisari dari keseluruhan teks gitu ya, yang akan dijelaskan dengan proses terjadinya. Tapi ini hanya ringkas saja ya. Proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan lain-lain itu masih dalam hal umum, belum ke detailnya. Kalau penjelas itu sudah detail. Kalau penutup itu bagian penutup itu biasanya kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Oke, selanjutnya untuk teks yang kedua itu jenisnya adalah teks berita, di mana teks berita itu komponen-komponennya atau strukturnya terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah kepala berita atau lead. Lead itu kepala berita, atau bisa juga disebut sebagai teras berita, bagian atas sendiri itu ya. Isinya adalah informasi penting dalam berita yang biasanya selalu diawali dengan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa ya. Itu namanya bagian dari lead atau kepala berita, atau nama lainnya adalah teras berita. Kemudian bagian kedua adalah bagian tengah, itu adalah bagian tubuh berita. Ini isinya adalah penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala. Jadi menjelaskan lebih detail bagian kepala. Ini hampir sama dengan teks eksplanasi kemarin ya. Kalau eksplanasi ada bagian awal, ada bagian tengahnya juga sama, ini juga sama. Gitu ya. Isinya biasanya latar belakang peristiwa hingga alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang bagian ketiga adalah ekor berita. Ini informasi tambahan yang berhubungan dengan berita. Namun jika dihilangkan maka bagian ini tidak akan mempengaruhi pokok berita. Jadi ini hanya unsur tambahan saja. Itu ya, itu namanya teks berita. Ada 3 bagian, teks eksplanasi juga bagian. Gitu ya, 3 bagian. Kalau kita kembali, silakan teman-teman cermati ya. Teks pertama ini kalau kita lihat itu ada bukan proses ya. Siklon di sini tidak menerangkan tentang proses, tapi di situ adalah potensi merusak, tapi juga penting. Ini merupakan bagian dari kesimpulan atau interpretasi. Bagian interpretasi untuk bagian teks 1, kita kan sudah jelaskan tadi ya, eksplanasi. Kalau bagian penyimpulan atau interpretasi itu adalah bagian di mana di situ memuat kesimpulan dari teks yang diberikan. Kemudian yang teks 2 itu Mulyono menjelaskan bagian tropis anggrek dan seterusnya itu merupakan bagian tengahnya atau bagian bodinya gitu ya. Kenapa itu bagian bodi? Kalau bagian ekor kan tidak mungkin seperti ini ya. Bagian ekor itu tidak seperti inilah intinya. Kalau bagian yang atas sendiri lead itu tidak sedetail ini gitu ya. Harusnya hanya berisi pokok-pokok pentingnya saja gitu. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi A. Oke, berikutnya. Soal berikutnya ini saya bacakan dulu. Siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya yang ada di sekitar tempat tinggal.
rumusan indikator penilaian psikomotor yang relevan. Ingat teman-teman, penilaian psikomotor artinya penilaian keterampilan ini ya. Penilaian keterampilan. Kalau tadi kemarin atau tadi kita sudah membahas bahwa penilaian itu ada 3 ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian psikomotor. Kalau penilaian pengetahuan itu hubungannya dengan sebutkan, jelaskan, menentukan, dan lain-lain itu ya. Itu pasti adalah penilaian pengetahuan. Artinya C1 sampai C5 itu penilaian pengetahuan. Kalau kita lihat ya, A itu jelaskan, ini jelas bukan penilaian, ini jelas penilaian pengetahuan gitu ya. Jelaskan lagi itu pengetahuan C2 ya. Tuliskan itu juga pengetahuan C2. Bisa juga ke C3 karena di situ adalah tuliskan pemanfaatan sumber daya alam gitu ya. Kemudian berarti yang D dan E ini buat laporan. Membuat laporan itu sejenis dengan membuat project ya. Project, dua-duanya adalah project, makanya adalah penilaian keterampilan. Lalu yang benar yang mana? Kita lihat di sini ya. Ini laporan observasi pemanfaatan sumber daya alam. Ini laporan macam-macam sumber daya alam. Kalau kita lihat tadi, D-nya adalah siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya. Ada kata-kata manfaat gitu ya. Tidak hanya sekedar macam-macam sumber daya alam. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang D gitu ya. Dalam menghadapi siswa yang nilainya selalu baik dan menyelesaikan pembelajaran dengan cepat, maka guru perlu melakukan titik-titik. Ya. Jadi ada 2 kasus gitu ya. Ada di mana beberapa siswa itu atau sebagian besar siswa itu nilainya di bawah KKM atau tidak baik, maka harus ada remedi. Nah kalau baik ya terlalu cepat, bagaimana? Maka solusinya adalah pengayaan. Jadi kita akan cari opsi pilihan ganda yang A sampai E ini, cari saja yang ada unsur pengayaannya. Kita lihat yang A, pembelajaran remedial. Tidak mungkin ya pembelajaran remedial. Nilainya baik dan pembelajaran selesai cepat itu ya, tidak mungkin. Yang B, pengayaan. Nah ini baru ya. Jadi jawaban yang mudah ya B ini. Perhatikan berikutnya, ini teman-teman banyak yang bertanya, loh Kak itu ada soalnya sama tapi jawabannya berbeda. Ini kadang-kadang saya dapat WA seperti itu ya dari teman-teman semua. Ini yang perlu teman-teman pahami itu nanti teman-teman tahu ya bahwa ini pertanyaannya berbeda. Ya meskipun narasi dan gambarnya sama tapi ternyata pertanyaannya berbeda. Oke, saya bacakan dulu ada gambar seperti itu. Kemudian perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air dan pada wadah A itu sama dengan massa air pada wadah B. Nah, berdasarkan grafik tersebut, besaran kalori yang diperlukan es untuk meleburnya. Ini kata-kata ini penting, teman-teman. Ya, tidak hanya dari suhu A ke suhu C itu tidak hanya seperti itu, tapi ini kata-kata melebur. Nah, proses melebur itu teman-teman harus tahu proses melebur itu. Kalau kita lihat gambar teman-teman, ini proses meleburnya di sini. Kita bacakan dulu opsi pilihan gandanya. Sama dengan wadah B karena S memiliki kalor lebur yang sama. B memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B. C sama dengan wadah B karena S memiliki kalor jenis yang sama. D sama dengan wadah B karena S sama-sama pada tahap melebur. E memerlukan kalor yang lebih kecil daripada wadah B. Nah, ini kan mudah sekali. Kalau kita lihat yang di wadah A itu kan dari 2.500 menjadi 42.500 kan gitu. Jadi kalor leburnya perubahannya adalah 40.000 kalori ya. 40.000 kalori. Sementara di wadah B itu dari 1.500 menjadi 61.500 gitu ya. Gitu ya. Dari 1.500 menjadi 49.500 ya. Jadi maka kalor leburnya adalah 48.000. Besar mana? Jelas besar B, maka kalor lebur di wadah A itu lebih kecil ya, maka jawabannya adalah lebih kecil ya, yang ini ya teman-teman. Ingat, teman-teman harus memperhatikan benar-benar itu pertanyaannya. Soalnya mungkin mirip ya, bahkan gambarnya sama, tapi ternyata pertanyaannya berbeda gitu ya. Oke, next soal berikutnya, keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian setiap individu. Dalam proses sosialisasi, hal pertama diajarkan keluarga adalah titik-titik. Apakah A menjadikan setiap individu memiliki adaptasi dan empati? B mendorong terbentuknya pribadi yang patuh dan pasrah?
C. Menanamkan rasa solidaritas simpati. Yang D. Mendorong anggota keluarga mempunyai simpati adaptasi. Yang E. Menanamkan berbagai norma dan nilai dalam masyarakat. Oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya tidak berikan teori untuk menjawab ini ya, karena memang ini mudah pertanyaannya. Jadi ketika anak-anak itu tumbuh berkembang di lingkungan keluarga, maka hal pertama yang diajarkan adalah aturan, norma, nilai gitu ya. Misalkan cara berpakaian itu kan juga termasuk norma. Cara makan, cara berbicara itu juga termasuk norma gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan kalor jenis air bagaimana? Kita lihat opsi A, massa tembaga lebih kecil daripada massa air, tapi kalor jenisnya lebih besar. Massa tembaga yang kalor jenisnya lebih besar daripada massa dan kalor jenis air. Massa tembaga dan kalor jenisnya sama dengan massa dan kalor jenisnya air. Yang D, massa tembaga lebih besar daripada massa air, tapi kalor jenis tembaga lebih kecil. Oke, yang E, massa tembaga yang kalor jenisnya lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air gitu. Ini ada dua pertanyaan dan teman-teman harus simak baik-baik ini karena Kak itu soalnya sama tapi kenapa jawabannya berbeda. Oke, yang jadi fokus teman-teman, ini saya sudah pernah menghitung ya. Saya sudah pernah menghitung, tapi yang perlu teman-teman cermati itu saya sudah eksplorasi dari berbagai soal FRUP yang beredar gitu ya. Ini yang berbeda di sini. Yang ini teman-teman. Ya, yang ini ya. Kalau kalor jenis tembaga dengan kalor jenis air kan teman-teman sudah pasti tahu gitu ya. Tidak tahu angkanya tapi logikanya tahu. Yang namanya kalor jenis itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram naik berapa derajat gitu ya. Intinya seperti itu. Kenapa kalor jenis tembaga itu lebih kecil daripada kalor jenis air? Tembaga, besi, dan lain-lain, deseng termasuk itu kan konduktor. Jadi dikasih panas sedikit, cepat sekali naiknya. Beda dengan air gitu ya. Maka butuh kalor atau butuh panas yang lebih lama, lebih banyak air daripada tembaga. Gitu ya. Jadi teman-teman paham, kalor jenis dari logam itu lebih kecil daripada kalor jenis dari air. Karena apa? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa logam itu termasuk konduktor. Ya, maka butuh panasnya sedikit sudah bisa terserap. Kalau air butuh panas yang agak lama. Gitu ya. Oke, saya ulangi lagi, teman-teman harus melihat benar-benar di suhunya itu. Dari 16 derajat Celcius, suhu keseimbangan akhirnya di 40. Itu kan lumayan jaraknya lumayan tinggi lah. 40 ke 16 ke 40 itu kan sekitar 24-an ya. Cirinya mudah sekali, kalau sedikit, angkanya sedikit itu ya sekitar 10 ke bawah, itu nanti jawabannya ini, kalau lebih banyak dari itu jawabannya itu gitu ya. Yang penting teman-teman perhatikan ya seperti itu gitu ya. Oke, kalau misalkan keseimbangannya atau selisih dari suhu air dengan suhu agar itu lumayan besar seperti ini, maka jawaban yang tepat yang ini. Massa tembaga lebih besar. Massa tembaganya pasti lebih besar. Nah, biasanya soal-soal itu massa airnya itu 2 kg semua. Itu tidak diubah. Kalau diubah ya teman-teman harus menghitung lagi. Saya sudah pernah menghitung. Tidak saya jelaskan di sini ya, lihat di e-book sudah atau penjelasan di pertemuan sebelumnya juga sudah. Oke, saya ulangi. Kalau cirinya, kalau selisih suhu antara air dengan keseimbangannya besar seperti ini, lebih dari 10, ini maka massa tembaganya lebih besar daripada massa air. Kalor jenisnya jelas lebih kecil daripada kalor jenis air gitu ya. Kalau kalor jenisnya kan teman-teman sudah bisa melogikakan. Kalau massanya, nah teman-teman harus memperhatikan itu. Nah, saya kasih contoh yang lain ini. Nah, ini antara yang ini dan yang ini pertanyaannya kan hampir sama persis ya. 200 ada 2 kg 16. Ini kelihatannya kan sama persis termasuk pilihan gandanya. Tapi ternyata
Suhu keseimbangannya hanya 20. Artinya 16 ke 20 kan hanya 4. Kurang dari 10 kan. Itu cara mengingatnya seperti itu. Sederhana sekali. Nah, maka kalau seperti ini massa tembaganya lebih kecil gitu ya. Massa tembaganya lebih kecil, kalor jenisnya juga lebih kecil. Itu ya, teman-teman. Paham ya? Oke. Saat berikutnya ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswanya di tempat tugasnya. Maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi titik-titik-titik. Gitu ya. Oke, yang jadi fokus adalah semangat persatuannya, gitu ya. Yang perlu digarisbawahi. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. Ya, artinya ada unsur persatuan kesatuannya kan ada. Ya. Yang B, ucapan terima kasih dan atas penugasannya di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. Mana persatuannya kan belum ada. Yang C, kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. Ini juga bisa. Ya, juga bisa ya. Yang D, perasaan senang karena ada pengalaman baru. Oke, yang E, bersyukur. Gitu ya. Ya, kalau kita lihat itu antara A dan C, pilih yang mana? Kalau yang A ini adalah luas wilayah, ada unsur kepulauannya, gitu ya, ada unsur wilayahnya dan juga ada unsur budayanya, keragaman masyarakatnya. Nah, kalau yang C hanya ada unsur kebudayaannya ya aja yang beragam gitu ya. Maka kalau teman-teman pilih pasti pilih yang A gitu ya. Pasti pilih yang A. Ada dua soalnya. Di situ karena ditempatkan di pulau lain, maka persatuan pulau, ya, persatuan wilayahnya juga harus diperhatikan. Berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, pernyataan di atas merupakan dampak dari perkembangan teknologi transportasi. Ini dampaknya. Kalau kita lihat yang satu, munculnya iritasi pada mata, iya karena memang ada asap, ada debu. Gitu ya. Jadi teknologi transportasi itu ada dampak negatifnya yaitu polusi udara. Maka akan muncul berbagai iritasi pada mata dan pernafasan. Maka ini juga termasuk dampak. Berkurangnya lahan pertanian saya kira tidak ya. Harusnya bukan berkurangnya lahan pertanian, tapi harusnya lebih lagi, lebih luas lagi. Kenapa begitu? Karena adanya perkembangan teknologi transportasi di berbagai wilayah itu nanti dimungkinkan ada lahan-lahan yang tidak terpakai akan digunakan karena memang jalurnya lebih mudah gitu ya. Jadi yang dua tidak, yang tiga mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan, yes tentu. Mengurangi ketergantungan pada alam, ini ya juga yes. Ya biasanya misalkan kalau zaman dulu pakai rakit gitu ya, belum ada teknologi transportasi yang lebih modern, itu maka akan tergantung dari sungainya mengalir apa tidak kan gitu. Nah kalau sudah ada teknologi transportasi maka kendala-kendala seperti itu jelas sudah teratasi gitu ya. Jadi kalau kita jawab berarti 1, 3, 4 ya. Yang benar 1, 3, 4. Berikutnya dari hasil PTK tentang penggunaan strategi modeling The Why, Bu Daryanti ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Salah satu yang dibuat adalah abstrak. Nah, kalimat yang sesuai untuk abstrak adalah titik-titik. Oke, kita skip dulu untuk pilihan gandanya. Kalau saya bacakan pilihan gandanya terlalu lama, nanti diulang-ulang lagi gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya adalah ringkasan dari isi judul. Isi jurnal atau skripsi atau karya tulis ilmiah dari apapun gitu ya. Ringkasan. Jadi ciri-cirinya adalah ada pokok pentingnya, ya intinya ringkasan nih. Ringkasan. Jadi yang ditulis adalah unsur-unsur pokok pentingnya saja, gitu ya. Terdiri dari 4 bagian. Biasanya dalam abstrak itu hanya memuat 4 bagian. Yang pertama itu latar belakang, termasuk di situ adalah tujuan. Ya. Di situ adalah tujuannya. Kita kasih contoh sebenarnya penulisannya tidak terlalu bertele-tele ya, karena di situ harus ringkas. Tidak bertele-tele. Contohnya begini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar titik. SD sekian gitu ya. Contohnya begitu. Jadi langsung singkat padat gitu ya. Nah, kalau misalkan ditulis oleh karena pembelajarannya sekian maka itu malah terlalu tidak efektif gitu ya. Tidak efektif.
Maka kalau membuat abstrak itu yang penting to the point-nya, ringkas, jelas. Oke, yang kedua ada metode. Metodenya juga jangan terlalu panjang karena nanti kalau terlalu panjang itu sudah diuraikan di bab 2, bab landasan teori gitu ya. Tidak perlu ya. Jadi kalau menulis metode itu sederhana seperti ini saja. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran titik-titik-titik. Terserah nih, mau menggunakan model pembelajaran apa. Kemudian bagian ketiga adalah hasil penelitian. Menulis hasil itu juga sesederhana mungkin. Misalkan hasil siklus 1, hasil siklus 2 gitu ya. Berapa persen gitu ya. Seperti ini. Ini contohnya. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 1 diperoleh sebanyak 60% peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM. Siklus 2 meningkat, peserta didik mendapatkan nilai KKM sebanyak 80%. Nah, singkat seperti ini. Kan yang penting padat, singkat, tapi juga mengena, pas, sesuai dengan isinya. Oke, yang bagian terakhirnya ada kesimpulan. Kesimpulan juga uraiannya juga harus singkat, sesuai dengan apa yang perlu kita simpulkan pada PTK. Jadi menjawab permasalahan saja. Contohnya begini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran titik-titik-titik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas titik-titik-titik. Nah kan simpel sekali seperti itu. Jadi ingat teman-teman, abstrak itu isinya harus simpel. Ya. Boleh menggunakan tujuannya. Maksudnya itu memuat 4 hal itu. Kalau di pilihan ganda biasanya ada tujuannya, ada apanya. Tujuan pokoknya ada 4 itu. Selain 4 itu maka tidak usah dimasukkan dalam abstrak gitu ya. Oke, paham ya, selain 4 ini tidak usah dimasukkan dalam abstrak. Oke, kita analisa sekarang pilihan gandanya. Nah, kita lihat yang opsi A. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD Kebun Hijau perlu adanya penelitian tindakan kelas di dalamnya. Ini kan panjang sekali, ini tidak efektif. Ini menyangkut tentang tujuan atau latar belakang, boleh, latar belakang bisa. Maka harusnya tidak sepanjang ini, harusnya kan gini, penelitian ini, kan gitu ya. Penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah memperbaiki hasil belajar peserta didik, kan gitu sederhana kan. Ya. Kemudian yang A adalah salah ya, yang A salah. Oke, yang B, strategi modeling the way. Ini berarti masuk metode ya. Strategi modeling the way sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam pelaksananya mempunyai beberapa kelebihan. Ini juga tidak digunakan gitu ya. Harusnya kan penelitian ini menggunakan strategi modeling the way gitu aja. Dengan melibatkan titik-titik misalkan begitu. Kelebihan dan kekurangan itu tidak usah dimasukkan di abstrak. Itu sudah ada di landasan teori. Yang C, berdasarkan pada kesimpulan di atas ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan guru dalam upaya meningkatkan. Ini kan tidak menjawab ya teman-teman ya. Ini saran itu tidak usah dimasukkan dalam abstrak ini ya. Saran itu tidak usah dimasukkan di abstrak karena sudah ada di bagian penutup. Ya. Yang D, peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran kepada peserta didik di kelas karena hasil evaluasi pembelajaran yang selalu rendah sehingga peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini dengan harapan ini juga panjang sekali tujuan, hanya menyebutkan tujuan saja terlalu panjang bertele-tele. Ini kan maksudnya di bab 1 gitu ya. Jadi ini tidak perlu. Maka jawaban yang ini yang mungkin kemungkinan paling cocok ini ya. Coba kita lihat. Siklus 1 diperoleh nilai 66,67, KKM 17 orang atau 63%, kan jelas gitu ya. Pengamatan pada siklus 2 sekian. Ini jelas sekali ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi cirinya abstrak itu ringkas, jelas, padat, memuat 4 bagian itu. Oke, berikutnya guru kelas 3 menulis indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial. Jadi praktek sikap, oke, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Nah, hasil penelitian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Hasil olahan akan menjadi panduan menyusun deskripsi penilaian sikap peserta didik. Alat evaluasi yang sesuai yang mana? Jadi ini menilai sikap. Oke, kalau menilai sikap itu portofolio tidak mungkin gitu ya. Portofolio itu penilaian keterampilan. Keterampilan kan ada praktik, project, produk, dan portofolio. Gitu ya.
Wawancara, oke, masuk. Lembar jurnal, ya, pengamatan. Nah, coba teman-teman lihat, di situ juga ada pengecoh, teman-teman. Pengecohnya di sini yang ditanyakan adalah alat evaluasinya. Ingat ya, bukan teknik ya. Bukan bentuk penilaiannya atau teknik penilaiannya. Bukan bentuk penilaiannya, tapi adalah alatnya. Bukan tekniknya, tapi alat. Ya. Oke, kalau yang lihat yang B ini, pengamatan perilaku ini bentuk penilaiannya, teknik penilaiannya. Jadi bukan, ya. Jadi penilaian sikap itu ada jurnal, ada wawancara, ada skala sikap, penilaian diri itu termasuk jenis alat evaluasinya, lembar penilaian diri maksudnya. Oke, kalau kita lihat berarti kalau tidak jawaban A, C, D, gitu ya. Oke, kita pilih sekarang. Kalau mau lihat siswa dalam mempraktekkan sikap, masa pakai skala sikap model Lingkart? Tidak mungkin dengan itu ya. Masa pakai wawancara, mau melihat praktek kok. Mau melihat praktek tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah jurnal hasil observasi. Dilihat pakai jurnal gitu ya. Nah, jawaban yang paling cepat paling tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya. Pada tahun 2017, dunia pendidikan diwarnai dengan seorang guru yang dapat mengajar di 3 satuan pendidikan. Latar belakang kondisi seperti karena motif ekonomi gitu ya. Akibatnya yang terjadi adalah tidak maksimalnya guru di kelas. Sering didapatkan bahwa guru sering tertidur saat pembelajaran berlangsung. Sering pula guru datang terlambat sampai di sekolahan. Nah, padahal guru dan kolega sering protes dengan kondisi yang dialami oleh guru. Nah, puncaknya adalah protes yang dilakukan orang tua peserta didik karena guru tidak bisa memberikan pola pembelajaran dan pembiaran peserta didik saat pembelajaran. Nah, sanksi yang kemungkinan diberikan akibat pelanggaran kode etik tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat opsinya. A. Diberikan surat peringatan yang pertama. B. Dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Nah, yang C membawa kasus tersebut ke ranah hukum, yang D dikeluarkan sebagai anggota persatuan guru, yang E tidak dianggap sebagai anggota di masyarakat tempat tinggal. Oke, kita akan bahas ini pelanggarannya seperti apa gitu ya. Pada kode dalam kode etik guru ada 3 pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, maka sanksinya juga sanksi ringan. Di pelanggaran ringan itu pelanggaran pada kasus yang dinilai sanksi ringan. Nah, Dewan Kehormatan Guru Indonesia melalui sekolah atau organisasi akan memberikan pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran. Nah, serta mengingatkan kembali kepada guru untuk menjaga harkat martabat profesi guru. Contohnya, pribadi yang kasar, tidak sabar, diskriminatif, itu contoh dari pelanggaran ringan, gitu ya. Oke, sanksinya tadi sudah diberikan gitu ya. Jadi sanksinya adalah pembinaan kepada guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah sanksi sedang atau pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang ini diberlakukan bila guru tersebut dinilai melanggar kode etik guru apabila Dewan Kehormatan Guru atau organisasi dan sekolah menilai guru tersebut melakukan kesalahan yang cukup serius. Sehingga sanksi yang diberikan umumnya tidak hanya berupa teguran secara lisan. Pihak yang berwenang berpotensi memberikan sanksi seperti nonaktif sementara, teguran secara tertulis. Nah, contohnya jarang masuk kerja. Ini tadi yang masuk seperti ini. Jarang masuk kerja, sering terlambat dan lain-lain gitu ya. Penelantaran terhadap peserta didik gitu. Masuknya di pelanggaran sedang ini. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran berat ini terkait dengan unsur pidana. Unsur pidana. Nah, guru tersebut terlibat persoalan berat atau mengarah pada unsur pidana yang merugikan banyak orang. Nah, pada sanksi berat ini biasanya diberhentikan dengan tidak hormat atau dikeluarkan dari organisasi, gitu ya. Contohnya ada tindakan pemukulan terhadap peserta didik, pencabulan dan lain-lain. Itu termasuk sanksi berat. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, pelanggaran yang ada di narasi soal ini adalah pelanggaran jenis pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang, kalau pelanggaran sedang maka kalau kita lihat opsi pilihan gandanya yang paling benar adalah yang A. Gitu ya. Oke, next berikutnya pembelajaran yang berpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. Nah, pembelajaran konstruktivisme itu membangun pengetahuannya sendiri.
Jadi tidak diberikan serta-merta oleh guru, tapi dibangun sendiri oleh siswa. Pengetahuan demi pengetahuan itu. Kayak kita lihat opsi pilihan gadanya. A. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi dunia nyata. Ini membangunnya di mana? Belum ya. Oke, yang B. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Yang C. Memberikan prioritas untuk melihat kondisi awal siswa. Yang D. Melakukan penilaian yang berbasis problem solving. Yang E. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Ini yang paling bagus memang yang E ini. Jadi konstruktivisme itu membutuhkan kreativitas dari siswa, karena setiap siswa itu punya pengetahuan berbeda-beda, harus dikonstruksi sendiri-sendiri gitu ya. Kreatif ya. Ini salah satu penerapan konsep teori konstruktivisme di dalam kelas, itu contohnya mandiri inisiatif. Yang kedua, mengajukan berbagai pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa itu memiliki banyak jawaban. Masing-masing siswa memiliki banyak jawaban ya, banyak respon berbeda. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Jadi ada 3 hal ini. Maka jawaban yang paling tepat benar ya yang E ya. Gitu. Oh ya, sekedar info teman-teman, ini info ini penting untuk teman-teman. Yang pertama, ini manajemen daring My Channel hanya satu ya teman-teman, karena banyak mengatasnamakan. Saya ulang berkali-kali, manajemen daring My Channel hanya satu dengan nomor HP 085712166998. Yang profilnya seperti ini teman-teman. Ini berarti benar. Ini manajemen asli dari daring My Channel gitu ya teman-teman ya. Pembuat atau ownernya dari daring My Channel ya ini ya. Kemudian ada banyak grup penipu, grup palsu yang mengatasnamakan daring My Channel, menjual produk-produk kami. Ya, bahkan persis mengatasnamakan kami juga, menganggap bahwa itu yang membuat dia. Itu lucu sekali. Itu akun danyanya namanya Muhammad Mardi. Ini penipu teman-teman ya. Dia menjual produk kami tanpa seizin kami. Itu ya teman-teman ya. Dia juga membuat grup ya. Ini grupnya seperti ini teman-teman. Belajar bersama membahas soal-soal prioritas. Ini dia buat grup. Covernya adalah cover dari ebook produk kami. Itu ya. Di dalamnya itu ada seperti itu teman-teman. Nah teman-teman yang sudah masuk di grup-grup ini, kita informasikan bahwa grup ini bukan milik My Channel. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pecinta daring My Channel tentunya tidak mengindahkan grup ini. Tidak memperdulikan grup ini, karena grup ini adalah grup penipu, menghasilkan uang dengan cara menipu. Gitu ya teman-teman, mengatasnamakan daring My Channel dan itu mencoreng nama daring My Channel. Gitu ya teman-teman, itu infonya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.